Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Farisdi. Kali ini kita akan bahas soal tentang listrik statis. Masih kita bahas kisi-kisi PPK 2022. Indikatornya di sini adalah menganalisis gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik akibat interaksi dengan partikel lain yang bermuatan listrik atau berada dalam suatu medan listrik. Jadi kita akan bahas yang pertama mungkin ya, yang dengan hasil interaksi dengan muatan listrik. Nah, soal ini saya modifikasi dari pengayaan PPG di tahun-tahun sebelumnya ya, yang cocok dengan indikator ini ya. Kita lihat soalnya. 3 muatan minus 2 Ki, plus Ki, dan plus Ki berada pada pojok-pojok persegi seperti ditunjukkan pada gambar. Arah gaya listrik pada muatan positif, jadi ada muatan keempat berarti ya, muatan positif yang diletakkan di pojok kanan bawah. Nah, di gambar ini ya, pojok kanan bawah tuh yang ini ya. Nah, di sini. Sekarang kita gambar, misalnya di sini ada muatan ya, tadi disebutnya muatan positif, kita letakkan di sini. Nah, maka muatan positif itu tentu saja akan ditolak oleh sesama muatan positif dan ditarik oleh muatan negatif. Nah, di sini di sekitar muatan positif yang saya gambar warna biru ini ada muatan di atasnya positif juga. Jadi nanti dia akan ditolak ke bawah. Gitu ya. Kemudian ini juga akan dapat gaya tolak dari muatan yang di sebelah kiri ya, ditolak ke kanan. Nah, misalnya kita sebut gaya ini, gaya dari salah satu muatan positif ini adalah F gitu ya. Nah, karena yang atas dengan yang kiri ini muatannya sama, kemudian jaraknya juga pasti sama karena ini persegi, maka yang ini pun nanti F gitu. Nah, F-nya sama dengan apa? Nah, F-nya itu adalah sama dengan K dikali dengan Ki dikali dengan muatan yang positifnya ini, misalnya kita misalkan Ki kecil gitu ya. Jadi ini Ki kecil dibagi dengan jaraknya adalah sisi dari persegi ini. Sisi dari persegi ini kita misalkan saja R gitu ya. Jadi ini R juga gitu ya. Nah, maka kita akan punya ini kaki per R kuadrat, itu F-nya gitu ya. Nah, sekarang kita resultankan dulu nih F dengan F ya, vektor yang tegak lurus. Tentu saja teman-teman ingat semua, saya yakin ya. Nah, kalau ada vektor dengan vektor tegak lurus kan tinggal Pitagoras aja kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, F dengan F tentu hasilnya berapa? F akar 2 gitu ya. Nah, yang lupa kenapa F dengan F akar 2 ya, tinggal ingat resultan vektor ya, sigma F ya, antara dua vektor yang membentuk sudut theta itu kan sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Kebetulan sama kali ini ya, F1 F2 nya F juga, jadi kita sebut aja F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kuadrat ditambah dikali dengan kosinus sudut theta. Karena saling tegak lurus, sudutnya ini adalah 90 derajat. Atau sebetulnya kalau kita lihat ini kan cos 90 kan sama dengan 0. Jadi ini sebelah sini sama dengan 0. Itulah yang saya sebut tadi, ini Pitagoras aja. Jadi nanti kita akan dapat ini F akar 2. Nah, jadi ini F akar 2 ya. Nah, lalu kita cari satu lagi, yaitu gaya dari muatan yang negatif 2Ki yang sebelah sini. Karena dia negatif, sementara tadi yang di pojok kanan bawah itu positif, maka dia akan ditarik. Gitu kan ya, ditarik dengan gaya misalnya kita sebut dengan F berapa lah ya, misalnya F2 gitu ya. F2 yang warna hijau ini, hati-hati, ini jaraknya antar muatan ini kan diagonal persegi kan. Nah, kalau dia tadi sisinya R dan R, tentu kalau kita gambar ya mudah saja sebetulnya, ini R ya, diagonal perseginya itu nanti pasti sama dengan R akar 2 ya, sama ya, tinggal Pitagoras saja. Sehingga nilai gaya ya, atau besar gaya yang kita sebut dengan F2 berarti sama dengan K dikali dengan, nah ini besarnya saja 2Ki, negatifnya nggak usah ikut, 2Ki dikali dengan Ki dibagi dengan R akar 2 kuadrat. Di bawah sana ada akar 2. Dikuadratkan jadi 2, sementara di atas juga ada 2. Jadi hilang kan? Ya, jadi tinggal tersisa di persamaan tuh kaki Ki per R kuadrat. Nah, tadi kan kita ingat nih, kaki Ki per R kuadrat itu sama dengan F. Berarti ini F. Kesimpulannya adalah ya, di titik pojok kanan bawah yang ini nih, saya gambar ulang di sebelah sini ya, titik yang dimaksud ya, itu ada gaya yang kita gambar tadi pakai warna merah, arahnya seperti ini besarnya adalah F akar 2, dan ada gaya satu lagi yang berlawanan arah
nilainya adalah F ya. F akar 2 dengan F tentu saja besar atau lebih besar yang F akar 2. Jadi nanti resultannya arahnya ke sini, ngikut yang lebih besar kan ya. Nah, sigma F-nya adalah F akar 2 minus F. Jadi arahnya ikut yang warna merah. Yang warna merah ini adalah arah yang D. Berarti jawabannya cukup jelas bahwa arahnya itu yang ini. Gitu. Cukup jelas ya? Oke, sip. Sekarang kita akan bahas indikator yang lain masih di topik listrik statis ya. Di sini disebutkan disajikan gambar sketsa peserta menentukan besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain dengan memperhatikan potensial listrik di kedua titik tersebut. Nah, sebelum kita bahas soal yang tipikal seperti tadi ini yang disebutkan disajikan ada gambar atau sketsa, nah kita awali dengan mengingat kembali tentang prinsip dasar usaha oleh gaya listrik ya. Usaha yang harus dilakukan untuk memindahkan muatan partikel bermuatan listrik dari satu tempat ke tempat lain dan suatu dalam ini maksudnya ya, ini dalam suatu medan listrik bergantung pada apa. Nah, karena ini muatan itu berada dalam pengaruh medan listrik ya, pengaruh gaya listrik, maka usahanya, nah ingat ya, gaya listrik itu salah satu gaya yang termasuk dalam gaya konservatif. Jadi usahanya ya untuk memindahkan muatan, misalnya kita sebut dengan Q kecil ya, dia dari dua titik yang berbeda potensial listrik itu sama dengan Q delta V. Gitu saja ya. Jadi sama dengan apa? Sama dengan Q dikali dengan potensial akhir ya, titik akhir dikurangi dengan potensial awal. Jadi yang mempengaruhinya hanya dua hal. Yang pertama adalah besar muatan yang dipindahkan ya. Nah, ini kemudian beda potensial antara dua titik kedua tempat perpindahan muatan tersebut ya, yang tadi V2 dan V1. Jadi jelas jawabannya ini adalah nomor 1 dan nomor 3. Ingat ya, gaya listrik termasuk gaya konservatif sehingga usahanya itu tidak tergantung lintasan, dan juga tentu saja ini usahanya tidak tergantung massa partikelnya ya, tergantung muatan dan beda potensialnya saja. Oke, berikutnya kita punya satu soal yang lebih sesuai dengan kisi-kisi tadi setelah mempelajari konsep dasarnya. Perhatikan gambar, ada segitiga sama kaki ya, dengan kakinya 5 meter, 5 meter dan alasnya adalah 6 meter. Ada muatan positif Q ya, 25 nanocoulomb ya, 10 pangkat minus 9, ini positif Q itu yang di sini gitu ya. Kemudian ada muatan Q aksen itu yang ini ya, positif negatif ini ya, ada muatan negatif di sini ya, minus 25 kali 10 pangkat minus 9 coulomb, atau ini Q aksen kita sebut aja sebagai minus Q ya, karena dia besarnya sama dan nilainya besarnya sama dan arahnya ya. Kita sebut saja Q aksen ini sebagai minus Q ya, karena dia nilai muatannya sama atau besar muatannya sama sementara jenisnya berlawanan ya. Jadi kita sebutnya minus Q. Pertanyaannya adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan minus 8 kali 10 pangkat minus 9 coulomb dari A ke B. Nah, jadi yang ditanya adalah usaha untuk memindahkan muatan dari A menuju ke titik B ya. Nah, ingat yang tadi sudah kita bahas, hanya tergantung muatan yang dipindahkan dan beda potensial antara titik tujuan ya VB ya dikurangi dengan potensial titik asal ya VA. Nah, Q-nya ada, Q kecil yang kita pindahkan itu minus 8 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Nah, tinggal mencari potensial A dan potensial B ya. Nah, kita mulai dengan mencari potensial A dulu ya, potensial A. Potensial A tentu saja adalah potensial yang diakibatkan di titik A ini ya, akibat muatan plus Q dan muatan minus Q yang di sebelah kanan ini. Nih, ingat jaraknya sama, ini 5 dan 5. Jadi langsung saja potensial listrik kan K per R ya. Jadi ini K dikali dengan Q dibagi 5 gitu ya, ditambah dengan K dikali dengan minus Q ya, yang dari sebelah kanan kan minus Q ya dibagi 5. Jadi kelihatan jelas ini hasilnya sama dengan 0. Jadi potensial titik A itu sama dengan 0 ya. Nanti tinggal kita masukkan ke sana. Nah, lanjut kita cari potensial B. Jadi potensial titik B sama dengan potensial B di sini, ingat-ingat potensial di B karena karena muatan Q, ingat jaraknya 5 meter. Sementara yang sebelah kanan yang Q aksen atau yang minus Q ini jaraknya 1 meter ya. Tinggal masukkan ke rumus yang sama, kita akan punya K
dikali dengan Q dibagi 5, langsung pakai angkanya, jaraknya ya. Nah, jaraknya. Nah, kemudian ditambah dengan K dikali minus Q, jaraknya 1 meter ya. Bagi yang lupa ya, ingat-ingat ya, potensial tuh K Q per R ya, potensial listrik yang disebabkan oleh muatan titik. Nah, lanjut ngitung kaki per 5 ditambah minus kaki per 1 ya. Nah, berarti ini akan sama dengan apa? Nah, ini kan min 1 berarti kan min 5 per 5. Jadi nanti kita akan dapatkan minus 4 per 5 kaki. Itu adalah potensial titik B. Nah, kalau sudah ya tinggal masukkan saja ke sana, karena apa? Karena VA-nya sama dengan 0, berarti VB min VA akan sama dengan VB. Nah, VB itu minus 4 per 5 kaki, sehingga ini akan dapat Q kecil yang dipindahkan dikali dengan minus 4 per 5 kaki besar, gitu ya. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya. Q yang dipindahkan, jangan lupa itu minus 8 kali 10 pangkat minus 9 dikali minus 4 per 5, ini kurung dulu ya, dikali dengan K-nya 9 kali 10 pangkat pangkat 9 positif, maaf, dikali dengan Q besarnya adalah 25 kali 10 pangkat minus 9. Nah, jadi angkanya cukup mudah ini ya. Nah, minus dengan minusnya nanti jadi plus ya kan. Nah, kemudian di sini ada 25 dibagi dengan 5, dapat 5 kali 8, 5 kali 8 berapa? 5 kali 8 40, 40 kali 4 160 kali 9 ya 144, kira-kira ya angkanya seperti itu, kali 10 pangkat minus 8 Joule ya. Silahkan ya nanti dihitung lebih teliti lagi. Ini jawabannya berarti B. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk mengkonfirmasi pemahaman, silahkan teman-teman bisa coba ya. Ada 2 soal yang mirip dengan tadi ya, yang soal yang kita bahas. Nah, pertama ya kita sebut ya, kita tandai, kita namakan aja misalnya yang atas ini soal Q1 ya, kuis 1, kemudian soal yang kedua kita sebut soal Q2 ya, soal kuis 2. Silahkan dicoba ya, dikerjakan, jangan lama-lama waktunya ya. Nah, ini nanti setelah itu nanti boleh silahkan dijawab di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menyimak, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.